Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini kita pengen ngobrolin bagaimana kita mendidik anak-anak. Kayaknya mudah ya. Tapi kayaknya nggak mudah juga tuh. Ya bagi yang mudah ya mudah, bagi yang tidak mudah ya tidak mudah. Artinya begini. Kalau ada orang tua yang dianugerahi anak itu ya dari kecilnya sudah baik memang dia, manut, patuh sampai besar dewasanya. Apa susahnya mendidik anak seperti itu? Apalagi dianugerahi kecerdasan, kecekatan, ketanggapan, kepedulian, ngomongnya manis. Ada nggak orang yang tanpa diajari, tanpa disekolahin, udah memang kayak begitu bawaannya? Apakah itu memang dari bawaan orang tuanya, leluhurnya ada yang demikian, atau memang karena dia dididik sedemikian rupa, atau faktor kombinasi dari keduanya? Yang manapun itu, kan harus kita hadapi. Masalahnya sekarang adalah, sekarang ini bukan lagi zamannya kuda makan besi. Sekarang kuda makan keju. Iya kan? Kambing-kambing kalau mau dikurbankan mungkin nyari rumputnya udah susah. Beliin aja bika. Iya kan? Beliin susu kaleng. Ya, itu istilah-istilah yang harusnya tidak perlu kita gunakan. Tapi itulah yang terjadi pada saat ini. Artinya apa? Artinya Anda tidak mungkin lagi menggunakan kekerasan untuk mendidik anak-anak. Bangun paginya kita mesti siram pakai air. Kita mesti seret-seret dia, kita pukuli dia. Tapi ini tetap bisa dilaksanakan sebenarnya sepanjang misalnya nyeretnya nyeret kasih sayang, bukan nyeret yang menyakiti. Dan anak itu tahu bahwa dia bukan disakiti. Nyeretnya kira-kira gimana? Dipegang tangannya, ditepuk-tepuk tangannya. Tepuk-tepuknya gimana? Pakai beroti? Kan enggak. Ya kan? Dengan lemah lembut. Semua dengan lemah lembut. Mukul tidak harus berdarah-darah. Ya kan? Pukul. Disiram pakai air. Dipercikkan saja. Dikusuk-kusuk. Digendongkan dia. Ya, banyak sekali cara yang harus dilakukan secara fisik. Kalau memang anak itu harus diperlakukan demikian. Tapi jauh lebih penting lagi adalah ketika dia sadar bagaimana menanamkan ke alam bawah sadarnya pandangan-pandangan hidup yang baik dan benar. Lalu kemudian dalam prakteknya itu dilakukan. Dan kita mencontohkan. Ya, karena memang ini fase yang harus dilalui oleh seorang anak. Ya, saya pernah melihat ada seorang ibu dan ayah. Waduh, anak ini pada waktu kecilnya yang keluar dari mulutnya itu baik kepada temannya, kepada saudaranya, pada orang tuanya itu omongan makian. Nama-nama yang dari kebun binatang itu, kalau nggak ada di kebun binatang ya mungkin dia akan sebut yang ada di hutan Afrika barangkali. Dia keluarin itu. Kenapa anak ini bisa seperti itu? Kapan dia mendengar ini? Apa dari televisi ada? Atau justru ini adalah ucapan dari orang tuanya? Artinya apa? Anak itu cepat sekali menyerap apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya. Semua menjadi contoh. Jadi faktor pertama untuk mendidik anak itu memang harus dengan keteladanan. Keteladanan itu bisa lewat ucapan kita, bisa lewat tindakan kita, dan bisa bagaimana kita memperlakukan mereka. Nah, sahabat, cara ini mesti kita lakukan. Kalau kita nyuruh anak sholat, ya kita sholat dong. Ya kan? Kita ajak anak ini langsung berwuduknya, ya kan? Sujudnya, ya kan? Nah, yang kedua, kesabaran kita dalam mendidik anak ini adalah jangan kita melihat anak ini sebagai diri kita. Sehingga kalau kita sholat, yang benar anak ini harus benarnya seperti kita. Tentu tidak. Anak ini alamiah ya seperti dirinya. Yang penting dia sholat. Yang penting dia ngebaca sesuai dengan kualitas bacaan dia. Ya kan? Nah, yang
Yang saya maksud di sini adalah pendidikan cara Islami, ya. Jadi pertama keteladanan kita, ya kan? Keteladanan tadi apa? Dari ucapan kita. Keluarkanlah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik juga harus diperhatikan bagaimana cara mengeluarkan kalimat yang baik. Kan ada orang kalimatnya baik tapi cara menyampaikan menyenggak-nyenggak, marah-marah. Kalimatnya baik tapi cara menyampaikannya tidak baik. Bahkan kadang disertai dengan pukulan-pukulan yang sangat tidak cocok untuk anak itu. Jadi kalau dikatakan kita harus memukul anak pada umur 10 tahun jika dia tidak mau sholat, kan itu selalu kita dengar dari guru-guru kita. Guru kita mengatakan ini ada hadisnya. Pertanyaannya, pukulannya seperti apa? Pukulan dengan beroti, kalau dia misalnya alat negara, dia punya pistol, dia pukulkan pistol itu. Kalau dia pemain karate, dia pukul sampai berdarah-darah. Nah ini kan tentu harus kita evaluasi, ya. Setiap orang mungkin bisa melakukan kesalahan, tapi orang yang baik dan benar itu adalah dia bisa mengkoreksi apakah yang dia lakukan itu baik, benar. Itu ada acuannya. Kemudian memang sebaiknya kita sebagai orang tua harus mampu mengontrol diri kita, dan hendaknya ada yang memang bisa bersama kita di dalam mendidik anak-anaknya. Ya tentu istri. Nah, kedua orang ini tentu harus saling mengingatkan, saling dukung-mendukung di dalam mendidik anak. Ya kan? Jangan sampai apa yang terjadi, anak menyaksikan suami istri bertengkar di hadapannya. Terjadi kekerasan. Maka lebih parah lagi broken home. Semua terjadi di depan matanya. Sahabat, saya cuma ingin menggarisbawahi hanya 2 saja. Ya, yang pertama keteladanan. Keteladanan ini sebenarnya sudah semua, ya, sudah semuanya di situ. Yang kesabaran kita, saya memisahkan antara keteladanan dan kesabaran tadi, ya. Tapi sebenarnya kesabaran itu sudah ada di dalam keteladanan. Ya bagaimana kita sabar menghadapi anak, nanti anak juga akan sabar menghadapi kita dan menghadapi kehidupannya. Itu sahabatnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana apa yang menjadi keteladanan yang kita contohkan tadi. Itu ada acuannya, sumbernya. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak. Ya, ada ratusan buku di toko buku itu cara mendidik anak. Ada Al-Quran dan hadis yang bisa menggiring kita dengan bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar. Nah, jadi keteladanan ini mengacu kepada Quran dan Sunnah. Itu tidak kurang, sahabat. Dan dari sanalah sebenarnya para penulis buku ini banyak mencurahkan pemikirannya. Dia menggali, melakukan penelitian, mencocokkan antara Quran dengan bagaimana kehidupan. Dia lihat juga kehidupan binatang. Bagaimana kehidupan binatang? Dia bandingkan dengan manusia yang punya akal, pikiran, dan budi. Ada akhlak, ya kan? Ada kelemah lembutan, ada kekuatan. Ya. Jadi orang bisa saja menampilkan itu semua, tapi dalam batas-batas tertentu. Persoalannya adalah ketika orang tidak mampu membatasi dirinya, mengendalikan dirinya. Ya. Jadi keteladanan itu adalah bagaimana mencontohkan suatu perilaku yang punya basis keilmuan, yang punya acuan dan pedoman. Tidak lain adalah, nah kita umat Islam, Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian buku-buku yang dibuat tentang bagaimana cara mendidik anak, melatih keterampilan anak, ya kan, yang juga bersumber dari semua itu. Jadi sahabat, jangan kita merasa sok pintar membuat sebuah buku atau mendidik anak tanpa ada acuan. Ini berbahaya sekali, ya. Ya, kalau memang pada dasarnya Anda adalah orang dengan kepribadian yang utuh, yang baik, ya insya Allah anak akan jadi baik. Tapi kalau tidak, kita bisa over control dalam mendidik anak, marah besar. Ya, kalau anak baik-baik saja, ya seperti yang kita katakan tadi, ya kan, lahir anak memang sudah jadi anak yang soleh, itu nggak usah dididik juga bakal lebih hebat dari kita. Tapi kalau tidak demikian, saya kira kita butuh, ya, kita butuh ilmu, pengetahuan, cara-cara bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar. Baik, jadi sekarang kajian kita adalah keteladanan. Saya simpulkan, keteladanan adalah bagaimana memberi contoh kepada anak lewat komunikasi, lewat cara
gerak tindak tanduk kita, dan bagaimana semua itu diliputi oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama kita. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana mendidik anak ini. Insya Allah semoga bermanfaat dan berkah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama belajar. Mungkin Anda jauh lebih baik dan saya perlu mengajari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.